Ya sebatas itu saja, bukan berarti kemudian sampai seterusnya akan begitu. Ini juga namanya bagian dari kita yang menunjukkan sikap peduli. Karena itu pada kesempatan ini saya perlu menguraikan lebih dahulu bahwa kalau penginjilan artinya kita hanya mengabarkan, lalu menjadi percaya ataupun tidak itu tergantung pada orang yang bersangkutan dan juga kehendak Tuhan. Tapi kalau kristenisasi artinya kita mengkristenkan orang, mengambil keputusan untuk seseorang bisa menganut agama Kristen. Nah, itu bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Karena Alkitab lebih menghendaki bahwa menjadi Kristen, bahwa menjadi percaya itu adalah harus karena keputusan pribadi, dan juga keputusan itu tentu saja ada hubungannya dengan pengalaman spiritual dari yang bersangkutan. Jadi kalau penginjilan dengan kristenisasi itu dua istilah yang tidak sama, dua makna yang tidak sama. Nah teman-teman, beberapa waktu yang lalu kita sering sekali mendengar sebuah pernyataan bahwa saudara-saudara kita yang keluar dari agama sebelumnya lalu menganut agama Kristen, dianggap mereka ini berpindah agama karena diiming-iming sesuatu yang berkaitan dengan aspek finansial. Dan bahkan seorang mualaf yang bernama Yahya Waloni juga pernah mengemukakan secara terang-terangan bahwa mereka yang keluar dari agama Islam itu karena mencari makan. Nah tentu saja pernyataan seperti ini tidak benar, dan 1 jam yang lalu sebelum saya membuat konten ini, saya dapat satu video terkait dengan penjelasan dari seseorang yang merupakan mantan muslimah, dan puji Tuhan sekarang beliau ini sudah menganut agama Kristen. Dan saya pikir apa yang dijelaskan oleh beliau ini menjadi jawaban yang relevan, dan karena itu mari kita simak sama-sama apa yang disampaikannya dalam cuplikan video berikut ini. Jadi kalau untuk yang menopang untuk program ini, gini, ketika Tuhan menaruhkan hikmat tentang penginjilan ini, gini, saya sudah konfirm dengan suami saya. Suami saya bilang begini, suami saya pendoa. Dia bilang begini, jangan kamu pikirkan soal donatur. Tanda kutip, donatur ini berarti orang yang memenuhi materi kita dalam pelayanan. Saya bilang, it's okay. Kita pakai uang kita. Gitu kan. Kita pakai apa yang ada di kita. Jadi nggak usah pikirkan apa-apa. Jadi ketika saya ngomong kepada mereka yang turun lapangan, saya bilang, nggak usah takut, Tuhan akan pelihara. Saya bilang, ketika memang benar-benar Tuhan izinkan atau Tuhan kirim orang yang benar-benar mau menopang pelayanan kita, itu nggak masalah buat Tuhan. Dan buat saya nggak bisa menolak. Karena memang pergerakan ini tanpa dana pun nggak akan bergerak. Karena ketika mereka memberikan diri mereka untuk memenangkan jiwa, untuk full dalam penginjilan ini, itu tanggung jawab saya sebagai orang yang mengutus, orang yang mengajari mereka dalam kehidupan mereka. Itu saya yang artinya bertanggung jawab. Ketika juga ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, seperti orang Kedar yang dimenangkan, saya bilang, Tuhan, saya tidak mau cuman memenangkan kerohaniannya, memenangkan jiwanya sampai mereka ikut Engkau, Tuhan. Saya pun mau mendanai mereka dalam keperluan jasmani mereka. Jujur, ketika ada anak-anak rohani saya ketemu, mereka panggil mam gitu kan, saya bilang, ya apa kabar, sehat enggak, begini-begini dan semuanya. Dengan spontan, hikmat Tuhan, saya harus memberi untuk mereka. Jadi saya bilang begini, untuk dana, untuk material, maksudnya untuk materi yang untuk pergerakan ini, saya pikir biar Tuhan yang kirim. Saya belajar dari Paulus. Paulus menghidupi jemaatnya itu dari kerja tangan sendiri. Dia sebagai seorang pekerja yang dia dapatkan upahnya dari pekerjaannya, kemudian menghidupi jemaatnya. Beda dengan zaman sekarang. Ya saya percaya ketika ini sudah di dalam pemantauan Tuhan, ketika ini benar-benar lurus untuk Tuhan, saya percaya Tuhan akan mengirimkan pertolongan Tuhan di waktu yang tepat. Nah teman-teman, itulah cuplikan videonya, dan sebelum kita membahasnya lebih lanjut, mari sama-sama kita simak dulu terkait dengan pernyataan Yahya Waloni sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi. Sebaliknya orang-orang yang murtad dari Islam hanya satu persoalannya. Apa itu? Cacing perut. Orang yang murtad dari Islam cuma satu persoalannya. Karena cacing di dalam perut. Karena isi perut. Yang murtad dari Islam artinya cari makan. Jadi jelas ya teman-teman,
Dan kalau kita membandingkan berdasarkan penjelasan dari seseorang yang merupakan mantan muslimah ini, maka apa yang disampaikan oleh Yahya Waloni itu tidaklah benar. Nah, sekarang mari kita bahas sama-sama. Bahkan tadi beliau ini mengemukakan bahwa ketika ia mendapatkan kepercayaan dari Tuhan untuk melakukan pekabaran Injil, justru ia tidak mendapatkan tidak mendapatkan sesuatu, melainkan harus memberi. Nah, karena itu teman-teman sekalian, ini juga perlu saya jelaskan ya terkait dengan penjelasan beliau tadi, karena mendapatkan petunjuk dari Tuhan untuk melakukan kegiatan pelayanan dalam rangka memberitakan Injil. Ini harus dibedakan teman-teman. Penginjilan dan kristenisasi itu memiliki dua makna yang berbeda. Kalau penginjilan, ini artinya kan kita menyampaikan kabar baik kepada orang lain yang kemudian menjadi percaya ataupun tidak, yaitu kembali menjadi keputusan yang mendengarkan dan juga berkaitan dengan pengalaman spiritualnya dengan Tuhan. Yaitu teman-teman. Sedangkan kalau istilah kristenisasi, itu artinya kan kita mengkristenkan orang. Nah, kalau kita mengkristenkan orang berarti kita yang membuat keputusan untuk seseorang menganut agama Kristen. Nah, ini justru bertolak belakang dengan apa yang dicatat dalam Alkitab. Sebab di dalam Alkitab, setiap orang yang pada akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus itu harus didasarkan pada pengalaman spiritual dari orang itu, dan itu menjadi keputusan dari yang bersangkutan. Dan kemudian tadi kan beliau ini mempresentasikan atau menjelaskan bahwa saya juga berpikir untuk tidak sekedar bisa agar mereka ini setelah menjadi percaya udah selesai. Dia tidak mau seperti itu, tetapi dia mau agar juga bisa membantu mereka dalam aspek finansial. Nah, ini beda ya, jangan sampai lagi nanti dinilai, oh ternyata kalau masuk Kristen diupayakan agar kita bisa mendapatkan sesuatu yang berkaitan dengan aspek finansial. Perhatikan teman-teman, dalam pekabaran Injil, yang kita beritakan hanya tentang kabar baik saja berbasiskan pada Alkitab. Tidak ada hubungannya dengan materi, tapi setelah orang ini kemudian berpindah lalu menganut agama Kristen berdasarkan keputusannya sendiri, disinilah ada tahap di mana kita kalau misalnya dia sedang dalam kondisi membutuhkan bantuannya, kita bantu. Dan hal ini sebenarnya kalau teman-teman bisa memperhatikan di video-video yang lain yang pernah kita bahas, orang-orang yang kemudian pun menganut agama sebelah, mereka ini juga difasilitasi, disiapkan tempat, makanya ada program ini itu untuk mereka bisa dibangunkan rumah, dibangunkan tempat tinggal. Dan itu hal yang biasa sekali teman-teman. Oleh sebab itu bagi saya sebenarnya adalah seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa kalau di muka bumi ini, menurut perspektifnya saya, setiap agama mana sih yang tidak bersifat visioner? Pastinya semua kan punya keinginan, punya harapan untuk mengabarkan ajaran agamanya, Tapi yang pasti adalah menjadi percaya ataupun tidak itu kembali kepada yang mendengarkan, kembali kepada yang bersangkutan. Itu sebabnya sebenarnya beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan, ayolah kita terapkan standar tunggal, jangan standar ganda. Jangan kalau yang sebelah sana boleh, tapi yang sebelah sini nggak boleh. Kalau misalnya sebelah sana boleh, sebelah sini pun harus boleh. Kalau sebelah sana boleh mengabarkan ajaran agamanya kepada yang lain, yang sebelah sini pun juga boleh mengabarkan ajaran agamanya kepada yang lain, kepada di sekitarnya. Karena pada akhirnya menjadi percaya ataupun tidak, itu kembali kepada yang bersangkutan. Jadi kita ngapain pusing-pusing, Itu sebabnya mari kita terapkan standar tunggal, jangan standar ganda.